Ustazah, ini menarik sekali karena memang tidak semua jalan kita menuju ke titik poin yang memang menjadi goals kita itu bisa berjalan dengan baik. Kadang kita juga terkungkung dengan pikiran kita sendiri, oke. Tapi juga kadang ada beberapa batu loncatan itu yang loncatan kita pada akhirnya agak ditarik-tarik kakinya. Itu juga sama omongan orang-orang di sekitar kan usia. Ada yang meremehkan, mungkin nyinyirin, terus bikin kita kayak emang aku mampu hopeless. Emang aku bisa ya, insecure juga gitu kan Ustazah. Nah ini bener ya kayak gitu ya. Dan Masya Allah kalau tadi saya dengar gitu ya beberapa kata remaja kita tuh sekarang itu banyak alasan untuk cemas, banyak alasan untuk khawatir masa depan, teman, keluarga kayak gitu Ya, memang betul Mbak V. Jadi menjadi pribadi yang tangguh, terus kalau istilah zaman sekarang tuh cuek dengan segala macam kenyinyiran, kejulitan, keirian orang-orang sekitar kita tuh nggak mudah gitu kan. Jadi memang kita punya dua telinga, satu mulut gitu. Artinya secara psikologis kita ini lebih mudah terpengaruh oleh omongan orang. Iya, betul. Dan itu kita tidak bisa memilih orang-orang yang ada di sekitar kita. Terkadang mereka adalah orang-orang yang full support sama kita, menyayangi kita, mencintai kita dengan tulus, kemudian memberi kita motivasi, dorongan untuk menjadi yang terbaik versi kita. Tapi tidak sedikit juga yang menjadi kaum yang melemahkan kita, meragukan kemampuan kita, menghina kita, kemudian menggibain kita, dan itu membuat kita merasa bahwa apa benar ya aku seperti yang mereka katakan. Gitu, atau jangan-jangan emang itu aku gitu. Akhirnya yang semula semangatnya itu 100% terdegradasilah perlahan-lahan 90, 80, 70, bahkan akhirnya sampai menjadi pribadi yang udah gak gini aja lah gitu. Benar-benar yang hopeless, yang gak mau ngapa-ngapain karena merasa bahwa apa yang dia lakukan itu gak ada benarnya di mata orang. Oke, jadi timbul ada perasaan apatis juga ya, pesimis, Ustazah. apatis, dan akhirnya merasa bahwa dirinya ini pribadi yang gagal. Nah ini yang berbahaya kalau kita yakini. Karena manusia itu dibimbing oleh keyakinan. Oke, kan? betul. Jadi nilai yang diyakini dalam diri itulah yang amat sangat penting untuk kita miliki agar kita ini fokus dengan apa yang kita tuju. Cuman seringkali dalam perjalanan hidup itu segala apa yang kita yakini itu terkadang mulai pudar, hilang, bahkan akhirnya kita jadi kehilangan arah. Benar nggak sih tujuan hidupku itu, kok kayaknya banyak yang nggak yakin deh gitu. Nah ini yang diskusi kita pagi ini, bagaimana kita ini keep on fokus, tidak terpengaruh, tetap tangguh meski ada hinaan, kemudian ketidakyakinan, kemudian juga keiri hatian, atau bahkan kejulitan-kejulitan yang sekarang ini seringkali kita dengar, baik itu secara langsung ataupun secara online. Nah, dunia maya ya, Masya Allah. Sekarang itu tantangannya kita menjalani dua kehidupan ya, Mitra Muslim, memang in the real life, dan juga kalau dibilang sama pemilik Google atau Facebook ini metaverse ya, udah ya, bener-bener di sana orang bahkan jauh lebih bebas. Betul. Untuk mengatakan pendapatnya dan lain sebagainya gitu kan, sudah tidak ada lagi filter karena mereka merasa bahwa akun mereka itu milik mereka gitu. Dia mau nyerang apa aja, dia mau julitin siapa aja, dia mau ngehina siapa aja, udah freedom lah. Mereka nggak menenggang perasaan orang lain. Kemudian bagaimana perasaan orang yang mendapatkan kritikanku itu sudah hilang dari sebagian orang-orang yang sekarang ini banyak memberikan kritikan-kritikan yang terkadang jadi viral dan akhirnya menjatuhkan salah satu pribadi. Gitu. Tidak kecewa meskipun dihina, itu emang bisa nggak sih Mitra Muslim? Boleh deh nanti kita akan bahas tipsnya juga ya, step by stepnya, supaya kita juga tidak merasa mementingkan perasaan itu, tetapi juga supaya nggak terlalu orang-orang langsung ngejudge, baperan nih, gitu kan? Itu betul, yang betul. Sekarang memang benar-benar dihadepin banget nih Mitra Muslim. Tapi
setelah jeda ya Us ya. Baik, insya Allah. Sepakat ya Us ya, istirahat dulu ya. Oke. Baik, dan juga untuk Anda mitra muslim jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Mozaik. Oke, gimana nih Ustazah cara-caranya atau mungkin tipsnya juga ya supaya kita bisa melalui kehidupan ini, insya Allah juga tidak dengan rasa apa ya, nggak nyaman kan, ada rasa kecewa itu kan, betul. aduh itu bikin capek iya, gitu kan, bikin kesal iya, Uring-uringan iya, gitu kan. Kalau nggak bisa move on, stuck dong. Gimana nih tipsnya? Dan kalau yang uring-uringan ini seorang ibu itu jadi reduplah rumah itu, karena ibu itu kan cahaya rumah ya. Maksudnya dia menjadi support untuk suami, support untuk anak. Nah, perlu bagi kita sebagai seorang muslimah untuk memiliki pribadi yang tangguh meski dihina. Karena pasti dalam dunia ini tidak ada satupun kehidupan manusia itu yang 100% seluruh manusia suka. Nothing gitu kan. Iya, betul. Karena Rasulullah sendiri gitu kan, manusia yang paling mulia itu aja masih ada yang menghina, ada yang membenci, ada yang mencaci, ada yang melempari batu. Iya, itu udah fisik loh, gitu udah kan? Fisik itu ya Rasulullah yang diserang. Nah, apalagi kita gitu kan. Jadi jangan punya mindset bahwa kita ingin menyenangkan semua orang. Bahkan badut aja yang kesannya lucu masih ada yang ketakutan, gitu kan. Apa namanya? Iya, betul. Bahkan sebuah pepatah mengatakan kalau kamu ingin menyenangkan orang, jadilah kamu penjual es krim. Itu aja masih ada yang nggak suka. Kalau ibunya anaknya alergi, pasti ibu juga nggak suka kalau ada yang jual es krim lewat. Apalagi yang itu yang dilempar-lempar itu. Jadi ya Allah, intinya dalam gemes hidup kan? ini kita harus siap dengan yang disebut dengan pro dan kontra. Suka dan tidak suka itu sunnatullah. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa yang penting kita highlight dalam diri kita, Allah dan Rasulnya suka. Itu yang paling utama dan pertama. Itu dulu. Betul. Setelah itu kalau kita udah menikah, Allah dan Rasul ridho. Yang ketiga setelah Allah dan Rasulnya, yang ketiga adalah pasangan kita, suami atau istri kita. Gimana pendapat beliau, itu yang harus kita dengar. Nah, yang keempat pastinya orang tua kita. Ini bisa berbalik, kalau yang belum menikah berarti setelah Allah dan Rasulnya adalah orang tua. Jadi itu yang menjadi titik poin dalam kehidupan kita untuk kita dengarkan pendapatnya. Kalau kita dengerin suara orang, yang ini pro, yang ini kontra, yang ini setuju, yang ini nggak setuju, habis hidup kita untuk ngurusin orang. Betul, dengerin suara muslim aja ya, berarti gitu. ya. Jadi pusatkan pikiran kita, fokus pada apa yang kita tuju, tanya pada Allah. Lihat hadis Rasulullah bagaimana tuntunannya, diskusikan dengan pasangan kita, orang tua kita ridho, go. Kalau orang lain, kamu nggak akan bisa, yang lainnya, kamu kok gitu. Udah, kita nggak makan ikut mereka, kita nggak tidur sama mereka, kita nggak hidup karena mereka, kita hidup karena Allah. Masya Allah. Jadi cukupkan kita dengan Allah. Karena kalau kita dengerin manusia, itu nggak akan ada pernah habisnya. Mereka habis ngomongin kita, selesai. Kita yang berluka-luka, berdarah-darah, masih belum move on, ya rugi aja. Mereka habis ngolokin kita, mereka udah jalan, kita masih nangis, kita masih sedih, rugi. Jadi bayangkan, ketika kita disakiti dan yang menyakiti kita sudah berlalu, ngapain kita juga sedih? Iya. Yang sana udah bisa makan, bahkan yang sana mungkin bisa berkarya. Kitanya masih memikirkan bisa omongan jadi, dia. Memang itu strategi dia untuk mendowngrade kita. Itu. Mungkin dia menganggap kita kompetitornya, mungkin dia menganggap kita ini layak dijatuhkan mentalnya, dan kita termakan oleh itu. Rugi banget. Bener. Jadi bikin prioritas utama dalam hidup kita adalah apa kata Allah, apa kata Rasulullah, apa kata pasangan kita, dan apa kata orang tua kita. Nanti setelah itu akan ada seleksi sahabat-sahabat baik, itu juga akan ada. Tetapi kadang sahabat pun juga bisa menjadi dalam tanda kutip musuh dalam selimut kalau kita nggak ngerti. Jadi pasti yang paling tulus dalam hidup kita ini adalah Allah. Masya Allah tuh nggak pernah benci kita, Allah selalu sayang kita, Allah selalu kasih apa yang kita butuhkan. Yang kedua Rasulullah, karena dia qudwah uswah kita, idola kita. Yang ketiga pasangan kita. Orang lain satu dunia boleh membenci kita, tapi dia akan berdiri di paling depan untuk membela kita. Masya Allah. Dan yang ketiga pasti orang tua kita, di mana doa-doanya tanpa kita minta pun akan terus mengalir untuk kita. Jadi kalau ada 4 hal ini, yang kelima keturunan, keluarga, itu pasti. Kalau udah ada ini, cukup hidup kita. Ada sahabat, alhamdulillah. Nggak ada pun,
It's okay. Life must go on. Iya. Kita bisa bersahabat dengan pasangan kita, bisa bersenang-senang dengan saudara kita, teman kita yang baik-baik. Banyak hal yang bisa membuat hidup kita senang Masya Allah. tanpa harus membuat diri kita terus berlama-lama dalam perasaan kecewa karena direndahkan oleh orang lain. Kecewa karena dihina itu tadi ya Mitra Muslim. Bahkan ini keren. Terus ada Bu Indah dari Sidoarjo. Tak ada yang selamat dari lisan orang lain. Ini Ustazah bekal saya menjalani hari-hari. Biarpun menangis gitu ya, boleh sedih, boleh, tapi nggak mundur atau nggak dendam. Betul, luar biasa Bu Indah. Masya Itu keren Allah. banget gitu kan. Masya Allah. Nangis boleh tapi cepat usap air mata. Kita harus terus on running, terus on walking supaya kita nggak stuck pada satu titik aja. Masya Allah, betul. Life must go on ya, Yes, Mitra Muslim ya. karena kita punya Allah, kita ada Rasulullah yang selalu memberikan bimbingan lewat hadis-hadis dan contoh-contohnya. Kalau kita sudah menikah, kita ada pasangan. Kalau kita belum menikah, kita ada orang tua. Allah tuh udah nyiapin hal baik untuk hidup kita. Jadi ngapain kecewa, ngapain baper, dengerin aja. Kalau itu benar, hinaan itu, alhamdulillah kita dapat kritikan dan itu membangun untuk kita. Evaluasi Tapi ya. kalau nggak benar, dalam hitungan menit keluarkan lewat telinga kiri. Jangan sampai ke atas masuk otak, apalagi ke bawah masuk ke hati. Rugi Rugi Mitra Muslim ya tuh. gitu. Biar nggak merugi ya Mitra Muslim, kalau mungkin ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan, bahkan ingin curhat dulu gitu ya, langsung aja silakan Mitra Muslim 0315624555 ya. WA juga boleh di 0855300938. Baik Ustazah, tetapi kadang ada beberapa tipe atau mungkin karakter dari kita sebagai manusia ini kan punya kelemahan ya pastinya. Itu yang kurang bisa memfilter, bahkan mungkin kalau tadi Ustazah katakan itu yang tegas gitu kan, yuk buang aja lewat telinga kiri gitu Ustazah. Tapi ada beberapa yang enggak, terus dipendem sampai nggak bisa makan, sampai mungkin juga ngaruh ya kalau yang dia udah punya anak dan lain sebagainya. Betul. Itu auranya kan bisa nular ya katanya aura Iya, itu kan, betul, kayak gitu betul Ustazah. Itu gimana untuk mungkin kita orang sekitarnya udah kayak gemes gitu kan, nggak usah didengerin gitu kan, mungkin kalau kita yang orang Surabaya gitu kan bahasanya ya. Itu gimana Us untuk mengingatkan atau ayo deh, nggak kamu tuh nggak seburuk itu loh sebenarnya, Yes, apalagi betul. untuk orang terdekat yang kita sayangi gitu kan. Gimana tuh Us? Jadi pasal satu yang harus kita ingat dalam hidup kita sebaik-baik motivator itu diri kita sendiri. Masya Allah. Itu pasal pertama yang harus kita ingat dalam hidup kita. Kita dengerin motivasi dari siapapun itu akan lenyap kalau kita sendiri nggak mau berubah. Oke, betul. Jadi yang pertama, kalau kita lihat orang terdekat kita sulit move on, kita tetap harus motivasi. Tapi yang tidak kalah penting adalah doa. Karena kita nggak bisa, dia bukan anak kecil yang tangannya bisa kita tarik gitu. Kalau fisik ditarik bisa berpindah tempat. Tapi kalau hati nggak ada yang bisa, kecuali yang bersangkutan mau berubah dan mau mendengarkan nasihat orang sekitarnya. Tapi itu nggak mudah, karena terkadang ada orang yang menikmati kesedihan. Udah biarin aku gini aja gitu, Ada kan? rugi banget gitu kan. Sedih boleh, nangis boleh, tapi jangan lama-lama. Karena waktu itu terus berjalan. Rugi kita kalau terlalu lama-lama sedih. Mengeluarkan air mata boleh, itu bagian dari refleksi diri dan itu wajar banget. Apalagi manusia namanya wanita. Kalau nangis rasanya lega banget. Tapi jangan lama-lama. Itu bisa bentuk healing loh Us. Betul, harus itu nggak masalah. Ada orang yang harus nangis dulu supaya rileks, supaya enteng. Ada yang nggak perlu nangis, perlu nulis. Itu macam-macam manusia. Katarsis Itu ya. keindahan yang Allah ciptakan untuk kita. Oke. Tapi kalau orang terdekat kita udah kita kasih motivasi, udah kita kasih arahan macam-macam belum berubah juga, kembalikan pada yang menciptakan. Masya Allah. Allah. Kita mintakan hidayah kepada yang bersangkutan ini agar dilembutkan hatinya untuk menerima masukan kita. Allahumma ya Latif ya Allah. Gitu. Karena iya, kita ini bukan siapa-siapa. Iya, Kita ini betul. butiran debu yang bisa merubah seseorang itu hanya takdir Allah berdasarkan hidayah kepada yang bersangkutan. Karena berubah itu harus dari diri sendiri kok. Kalau Mbak Fi saya gandeng bisa berpindah fisik, tapi hatinya Allahu a'lam. Iya, iya. Kalau kata pepatah, dalamnya laut bisa ditelusuri, dalamnya hati siapa yang tahu gitu kan. Jadi Iya. kalau mau berubah, startnya adalah dari tekad kita, kemauan kita, dan itu memang harus kita latih.
Seperti olahragawan, lama nggak latihan pasti capek-capek kalau dia lari. Betul, Sama juga betul. dengan kita. Ya, Kalau ya, nggak ya. kita latih untuk gampang move on, untuk menjadi pribadi yang tangguh, ya bapernya bisa seminggu, 2 minggu, sebulan, Ya, dan itu lelah. Masya Allah. Mitra Muslim, itu lelah hati loh. Belum nanti nularnya ke lelah fisik Anda. Karena kalau belajar psikologi ada psikosomatis ya usia. Ini juga ngaruh Tiba-tiba juga ke asam kesehatan. lambung, Tuh. tiba-tiba pusing, tensi Kanan darah tinggi, naik, iya tuh. betul, hipertensi Hipertensi. gitu kan, atau Nggak tiba-tiba mau jadi kan? doyan makan banget gitu, itu bagian dari kecemasan yang tidak bisa dikendalikan. Nah, kan kalau kita sendiri udah merasa cemas dan nggak bisa mengendalikan, balik lagi ke Allah. Ya Allah, saya kok nggak sembuh-sembuh sih, gitu kan? Ya Syafi, sembuhkan saya. Itu harus kita minta gitu loh. Minta aja Mitra Gitu. Muslim, Allah maka ya kok ya. Oke, baik Ustazah, nanti kita akan lanjut kembali. Istirahat dulu sejenak Us. Jangan kemana-mana Mitra Muslim ya, tetap bersama kami dalam program Mozaik. Baik, Us, ini udah mulai banyak yang masuk nih Ustazah, dan menarik-menarik ini. Masya Allah, ada Alhamdulillah. Bu Santi dari Gresik ya. Ustazah, saya ini termasuk generasi sandwich yang harus ngopeni adik-adik juga kan Ustazah ya. Tapi kini orang tua sudah meninggal dunia, dan adik saya sudah lulus kuliah, dapat kerja yang baik Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah menikah juga, dan kini tinggal di luar negeri. Dan ya seperti kayak memutus silaturahmi juga ya, kayak bukan saudara lagi Ustazah, karena beda juga jauh gitu kan. Saya merasa sakit, terbuang, gak dianggap gak dihargai. Gimana ya Ustazah agar kecewa saya hilang? Masya Allah, Bu Santi, jenengan luar biasa, karena sudah, kalau orang Jawa bilang tuh ngentas gitu ya, menuntaskan pendidikan adik sampai alhamdulillah secara kasat mata manusia itu sukses. Ya, Orang Indonesia kan kalau ya, di mana, di London gitu, di Amrik gitu kan, sesuatu yang keren banget gitu kan. Tapi selalu ada cerita di balik kisah gitu kan. Betul. Kelihatannya gitu kan, wow gitu kan, di luar negeri dapat suami bule atau dapat suami orang sini yang tinggal di sana. Ya. Nah, supaya kita nggak kecewa, yang pertama kembalikan ke Allah lagi. Karena kita ngentaskan adik kita, menghantarkan adik kita menikah dan sebagainya, itu karena amanah orang tua. Ya. Pasti orang kita juga akan bersyukur punya seorang anak yang bertanggung jawab terhadap adiknya. Insya Allah bangga Bu Jadi, Santi. kalau semua itu dikembalikan kepada Allah, kalaupun kita kecewa, kita ingat ada balasan besar yang menanti kita di sana. Insya Allah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya kembali kepada kelegoan seorang kakak gitu. Kadang adik ini mungkin saya khusnudan shock culture gitu kan. Di luar negeri kan you mimi gitu kan, kamu aku gitu kan, lulu gue Ya, gitu ya, kan. ya, Jadi bisa. mungkin kebawa lah, karena benar-benar individualistis ya di sana itu, benar-benar Betul. udah terserah kamu, benar-benar freedom, ngapain kamu, bukan urusan aku gitu. Betul. Mungkin Selama nggak kena ke kita itu ya, udah bebas. kebawa sedikit kepada adik panjenengan, sehingga yang biasanya ngobrol, biasanya apa, ini agak terlewatkan gitu. Jadi kita tidak perlu menunggu, adik harus nelfon aku dulu, dia kan lebih muda, enggak. Insya Allah siapapun yang duluan menyambung silaturahmi itu yang mulia di hadapan Allah. Karena Rasulullah sudah bersabda dalam sabdanya Bismillahirrahmanirrahim, 3 hal yang diajarkan kepada kita. Yang pertama afsus salam, menyebarkan salam. Yang kedua wasilul arham, menyambung silaturahmi. Yang ketiga washalla bil laili wan nasu niyam, salat di tengah malam ketika manusia tidur. Masya Allah. Tadkhulul jannata bisalam, insyaallah kita akan masuk surga dengan keadaan selamat. Ya Jadi Allah, amin. mungkin perih gitu ya, kok kakak terus yang hubungi, tapi yakinlah bahwa sekeras-kerasnya batu, kalau terus kita tetesi dengan kasih sayang, insya Allah semula yang hati ini mungkin shock culture, lagi euforia tinggal di luar negeri, insya Allah akan kembali lagi seperti semula. Dan Betul. tentu saja libatkan Allah. Mohonkan kepada Allah untuk berhidayah kepada adik panjenengan agar kembali lagi bisa menjalin silaturahmi, kembali lagi bisa ngobrol seperti dulu, kembali lagi bisa merekatkan hubungan walaupun secara jarak jauh, tetapi tetap dekat dalam arti saudara gitu kan. Jadi jauh di mata, dekat di hati. Oke. Itu. Tetap semangat Bu Santi, Semangat, karena tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang terjadi kecuali atas izin Allah. Ini cara Allah membuat jenengan jadi kakak yang tangguh. Insya Allah. Bismillah, kita bantu Oke, doa.
nih. Baik, ini masih satu kerikil kok Bunda ya. Semoga juga bisa Anda lewati semakin kuat, dan pengalaman-pengalaman berharga ini kan juga bisa ditularkan insya Allah ya. Betul, bismillah biiznillah, badai akan berlalu menjadi pelangi. Masya Allah, amin amin. Ada Bu Eni juga nih yang menyampaikan juga ya, pernah dengar kata-kata bagus nih, menjadi cantik berarti menjadi diri sendiri. Kamu tidak perlu diterima oleh orang lain, tapi kamu harus menerima dirimu sendiri. Jadi buat wanita-wanita di dunia, terkhusus mitra muslim, semangat, kita cantik dan kita worth it. Wah Bu Eni, Masya Allah. Masya Allah, barakallah untuk motivasinya. Ya, karena memang Allah sendiri sudah mengatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sungguh kami telah menciptakan manusia ini dalam sebaik-baik penciptaan. Bukan lagi good tapi excellent. Benar-benar sebaik-baik itu sudah benar-benar terbaik. Jadi kita ini terbaik versi kita, versi Fauzia, versi Mbak V, itu versi kita masing-masing gitu. Jadi kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, artinya kita tidak menghargai Allah yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Jadi don't worry, be happy karena ada Allah. Oke, ternyata tadi bukan Bu Eni ya. Oh, bukan Bu Eni. Jadi mitra muslim yang lain tapi tidak ingin disebutkan identitasnya. Barakallah. Terima kasih untuk motivasinya. Masya Allah. Oke, baik. Ini menarik Ustazah, karena kita membahas gak kecewa gitu kan. Dan itu mungkin nggak selalu bisa instan kita lakukan gitu kan Ustazah ya. Betul. Dalam setiap diskusi kita, insya Allah saya selalu mengingatkan bahwa jiwa ini, diri ini harus selalu dilatih supaya sesuatu yang tidak nyaman itu tidak berlama-lama dalam diri kita. Dan itu memang tidak setahun 2 tahun, bahkan ada yang 5 tahun 10 tahun betul, gitu kan, untuk sampai pada titik yang kita harapkan. Dan itulah nikmatnya hidup seorang muslim, karena apa? Setiap ikhtiarnya itu berbuah pahala, apalagi dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan kualitas diri. Jadi tidak ada yang mudah, tidak ada yang instan, dan semua itu berproses. Tetapi yakinlah, hasil itu tidak akan mengkhianati proses, tidak akan mengkhianati hasil. Jadi apapun yang kita lakukan, asal diniatkan karena Allah, semua itu bernilai ibadah. Melatih diri gak gampang baper, melatih diri kalau sedih gak lama-lama, melatih diri untuk tidak mudah terpengaruh dalam omongan-omongan orang lain, itu perlu waktu. Tetapi kita menikmati itu sebagai proses, kita berproses sebagai hamba Allah yang lebih baik. Insya Allah bernilai ibadah. Masya Allah, ini ada yang sangat menarik Ustazah, tapi mungkin kita bahasnya nanti ya. Dari baik. Ibu Nia, ini yang juga bergabung melalui WhatsApp ya, yang menyampaikan, Ustazah, saya memiliki teman begitu ya, sudah menikah dan masih 1 tahun usia pernikahannya. Dan Masya Allah dia menceritakan, ini saya rahasiakan untuk identitasnya ya. Ini benar-benar menceritakan pernikahannya ini membuat dia sangat kecewa, bahkan dia merasa saya belum siap menjadi individu yang dalam pernikahan ini. Begitu dia menerima banyak kekecewaan dari suaminya yang sekarang kan ya pastinya menjadi partner dalam kehidupannya gitu. Apa yang bisa saya sampaikan untuk teman saya ini Ustazah? Karena ini benar-benar menurut saya ya kasihan gitu kan, masih 1 tahun gitu Ustazah yang disampaikan oleh Ibu Nia ini ya. Nah ini mungkin kita bahasnya nanti Ustazah ya, kekecewaan terhadap pasangan ya yang dialami oleh teman beliau. Oke, tapi kekecewaannya seperti apa boleh ditambahkan aja ya Bunda ya. Sesaat lagi nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Mozaik. Terima kasih ya mitra muslim karena Anda masih setia bersama kami dalam program Mozaik. Dan kayaknya udah semakin penasaran Ustazah, bahkan sudah disampaikan tambahannya ya oleh Ibu Nia melalui WhatsApp tadi. Kekecewaannya itu karena sang suami kayak ketemu ya pada saat setelah pernikahan itu terjadi, gak bisa ngimbangin karakternya. Kemudian karena ini kan orang tuanya mohon maaf ya sudah meninggal dunia, jadi ada yang menjadi apanya ya kayak walinya itu kan sang kakaknya ini ya. Betul. Itu juga udah coba untuk disampaikan karena walinya itu kan
itu ya udah kalau nggak kuat ya udah nggak apa-apa kalau pisah gitu. Tapi kan ini masih setahun gitu ya Ustazah ya. Iya. Dan ada luka kan, berarti ada kekecewaan itu tadi. Seperti apa ini Ustazah sarannya gitu ya? Iya. Jadi kalau membahas masalah pernikahan itu memang satu kata kunci yang harus kita kuatkan adalah belajar. Belajar ikhlas, belajar sabar, belajar ridho. Banyak kata-kata belajar yang kita berikan karena memang menikah itu adalah sekolah kehidupan. The real life gitu kan. Kalau kita sama orang tua kita ada permakluman, ada. Tapi kalau dengan pasangan, betul. Allah hadirkan dia dalam kehidupan kita itu dengan background yang berbeda. Dan kata kunci berpasangan itu sesuatu yang bertolak belakang. Bukan sama loh. Kalau sama malah bahaya kan, jadi homo nanti, naudzubillah. Tapi kita heterogen, seperti siang dan malam. Oke, jadi kalau misalnya anak-anak sekarang gitu kan bener-bener kalau cari pasangan ya yang sefrekuensi dong gitu. Ini tidak mengeneralisir semua karakter harus same ya. Sesungguhnya tidak ada satupun manusia di dunia ini yang satu frekuensi dengan manusia lain, nggak ada. Yang ada adalah saling mencocokkan frekuensi. Saling gitu, jadi kunci loh antara muslim. Terus kalau dia nggak mau nyocokin, kita dulu yang berjihad untuk mencocokkan frekuensi itu. Dan lama-lama insya Allah, biiznillah, Allah tuh nggak akan, yakin Allah tuh nggak akan pernah melewatkan hidup kita sedetik pun. Semua dalam pengaturan Allah. Jadi untuk pertanyaan tadi, yang pertama, setahun, 10 tahun, 20 tahun dalam kehidupan pernikahan gak pernah ada kecocokan. Gak akan pernah. Yang ada adalah penghormatan bahwa Anda berbeda, saya berbeda, dan kita dipersatukan dalam ikatan yang paling kuat di dunia ini yang disaksikan, mitsaqon ghalidho. Perjanjian yang berat. Itu perjanjian yang sangat kuat yang disaksikan oleh para malaikat. Jadi gak ada yang cocok di dunia ini. Bahkan orang tua kita pun sampai dipisahkan oleh maut, itu masih ada konflik. Itu orang tua kita yang tidak ada medsos, tidak ada bla bla dan sebagainya, apalagi kita. Jadi kalau kita mendambakan pernikahan yang cocok, nggak akan ada ideal gitu kan, nggak akan ada. Kalaupun ideal itu di medsos aja, pasti ada air mata, tapi Allah juga hadirkan tawa. Pasti ada kecewa, tapi Allah juga hadirkan bahagia. Nah, kalaupun saudara menyarankan berpisah dan lain-lain, tanya sama Allah. Bagi saya, selagi tidak ada perbedaan akidah, maka perceraian adalah jalan keluar yang paling dibenci Allah. Jadi, kalau kita menghindari sesuatu yang dibenci, pasti Allah akan cinta sama kita. Masya Allah. Jadi, sekali lagi, tidak ada pernikahan yang 100% cocok. Satu frekuensi nggak ada. Hubungan apapun itu. Dan itulah pasangan. Pasangan itu memang seperti sandal tuh kiri dan kanan. Saling melengkapi gitu kan. Seperti siang dan malam, berbeda tapi saling membutuhkan. Betul. Gitu. Jadi kita emang tuh dihadirkan berbeda. Yang satu pendiam, yang satu rame. Yang satu pemaaf, yang satu susah memaafkan. Yang satu ekstrovert, yang satu introvert. Itulah indahnya pernikahan. Masya Allah. Jadi kalau masih 1 tahun, saya tidak menyarankan apakah lebih baik bercerai ataupun berlanjut. Tetapi ingatlah bahwa perceraian adalah jalan yang paling dibenci oleh Allah. Halal, tapi Allah gak suka. Nah berarti kalau kita berusaha bertahan, maka Allah pasti suka. Itu. Jadi kembalikan kepada Allah bahwa jodoh, mati, rezeki itu bagian dari takdir Allah. Maka kita akan bertanya kepada Allah, ya Allah, kok aku sampeyan jenengan paringi jodoh kados ngeten niki. Kalau orang Jawa bilang, ya Allah, kok engkau hadirkan lelaki dalam hidupku, ada apa? Pasti Allah mau kita lebih baik. Karena yang Allah hadirkan dalam hidup kita sejatinya adalah guru-guru dalam kehidupan kita. Masya Allah, siapapun itu. Betul. Dan bagaimanapun cara kurikulumnya yang diajarkan ke kita. Jadi Allah tuh ngasih kita tuh sesuatu yang kita butuhkan. Gitu. Jadi pasti nangis, pasti kecewa, tapi kembalikan lagi bahwa kita menikah itu atas izin Allah. Karena atas izin Allah, maka kita mintakan izin kepada Allah agar melembutkan hati kita, hati pasangan kita, untuk meneguhkan ikatan suci ini sampai jannah. Karena pernikahan tuh nggak main-main loh. Iya. Bukan sekedar akad nikah kopi itu, enggak. Malaikat menyaksikan tertulis di Lauhil Mahfuz, dan ada tanggung jawab dunia akhirat. Jadi bukan karena masih setahun atau belum punya keturunan udah cerai aja. Bertahan
itu dalam rangka upaya kita supaya Allah cinta. Karena Allah nggak suka kalau kita melakukan sesuatu yang Allah nggak suka, pasti Allah akan cinta. Jadi pilihan hidup kita ada pada kepasrahan kita kepada keyakinan akan sebaik-baik takdir Allah. Bahwa Allah menghadirkan lelaki ini, bahwa Allah menakdirkan kita menikah dengan lelaki ini, pasti ada maksud baiknya Allah. Maksud baik yang mungkin dalam menjalankannya yang tadi ya Ustazah ya, ada bisikan-bisikan dari saudara, dan ini terima kasih untuk Ibu Nia yang mau menampung cerita dari sahabatnya gitu ya. Betul. Terus disupport ya Bunda ya. Ya betul, terima kasih panjenengan sudah menjadi support system yang baik, dan ini salah satu pertolongan Allah loh. Insya Allah. Kala pasangan ini belum menjadi support system yang baik, pasti Allah hadirkan pertolongan-pertolongan lain. Asal itu tadi kita berusaha melakukan sesuatu yang cintai Allah, insya Allah Allah akan turunkan pertolongan untuk kita min haitsu la yahtasib, dari arah yang bahkan tidak terduga. Disangka-sangka. Oke, baik Gus. Jadi keep strong, keep smile, dan tetap yakin bahwa tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang terjadi kecuali Allah izinkan. Ya, kehendak Allah. Termasuk pernikahan. Hal yang terbesar dalam hidup manusia itu salah satunya adalah pernikahan, kelahiran, dan nanti pada akhirnya ada kematian. Gitu. Baik. Nyes banget tuh. Kita ditutup dengan sebuah case yang disampaikan oleh Ibu Nia ini. Dan ini juga kita belajar. Saya juga masih belajar. Ya, saya juga Mbak Afi juga, intinya dalam pernikahan itu kata kunci yang kita pegang adalah belajar. Ikhlas, sabar, menerima banyak apapun. Dan berkacalah dari orang tua kita yang sudah mampu bertahan dengan dinamika kehidupan yang tentu saja juga tidak mudah, bahkan dengan ujian-ujian yang luar biasa sampai akhirnya maut yang memisahkan, dan insya Allah akan bersua di surganya nanti. Amin. Kita doakan juga ya untuk para orang tua kita. Baik, waktunya yang sangat terbatas. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Boleh disampaikan kepada mitra muslim mungkin terakhir atau mungkin doanya ya Ustazah untuk kita semuanya, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mitra muslim yang dirahmati oleh Allah, jangan sandarkan apapun dalam hidup kita kepada manusia, karena tidak ada sandaran terbaik selain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian, cercaan, hinaan itu bagian dari cara Allah membuat kita lebih tangguh untuk menjadi pribadi yang terus berbenah menjadi orang yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dan yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Masya Allah. Bismillah. Oke, janji Allah itu nyata ya mitra muslim, dan Allah memang sebaik-baik pembuat janji. Kalau manusia mungkin ada kecewa-kecewanya ya, yang mungkin sudah kita bahas di siang hari ini. Baik, barakallah Ustazah. Taufiq barakallah. Sehat selalu ya Us. Masya Allah, amin. Semoga juga berkah kepada keluarga Ustazah juga, warga Mbak Fi juga, teman-teman para muslim, mitra muslim juga. Semoga kita semua dipertemukan di jannahnya. Amin. Ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Fi. Baik mitra muslim, demikian untuk program Moza kita di siang hari ini ya. Sehat selalu untuk Anda dan juga keluarga mitra muslim. Terima kasih untuk rekan saya, ada Elsa Khairunisa ya, yang juga sudah menemani produser spesial saya juga. Kemudian juga ada Kang Yuda Setiawan, videografer YouTube-nya Suara Muslim TV. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ya mitra muslim link kami. Juga ada Winlaka ya di ruang gatekeeper yang sudah menemani juga program Mozaik kita di pagi hari ini. Sehat selalu untuk Anda dan juga keluarga mitra muslim. Saya Fidelita Putri pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata, tutur kata yang terucap ya. Semoga nggak jadi kecewa ya, tapi jadi bahagia ilmu yang sudah kita dapatkan di siang hari ini. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.